pembela saudara Daniel, serta para audiens yang sudah hadir pada hari ini yang kami banggakan. Sebelumnya, izinkan kami selaku tim pembela Brian menyatakan dengan tegas bahwasannya kami menolak mosi perdebatan pada sore hari ini. Kami di sini untuk membela hak klien kami, Brian, yang telah memperoleh sertifikat merek Jack and Daniel untuk produknya di Indonesia. Kami sebagai pembela Brian menyatakan bahwa Brian tidak bersalah. Sebagai tim pembela, kami akan memaparkan argumen-argumen kuat yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis serta prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan. Kami yakin bahkan klien kami berhak mempertahankan mereknya dan akan membuktikan bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Kevalidan sertifikat yang kami miliki telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kami berbicara. Yang terhormat Ibu Rani Kartikasari sebagai dosen pembimbing mata kuliah dan tim pembela Brian serta para audiens yang sudah hadir pada hari ini. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang terhormat, kami selaku tim pembela pihak Daniel ingin menegaskan bahwa penggunaan merek Jack and Daniel oleh Brian melanggar prinsip perlindungan merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Pasal 20 menyatakan bahwa merek yang telah terdaftar memiliki hak eksklusif untuk digunakan dan pihak Daniel telah mendaftarkan mereknya. Jack and Daniel S. 1965 di Inggris berhak atas perlindungan internasional berdasarkan Undang-Undang Merek Indonesia dan prinsip perlindungan merek internasional. Kami memiliki hak eksklusif atas nama tersebut. Larangan penggunaan merek yang dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Dalam hal ini, nama yang hampir sama dapat menyebabkan asumsi keliru bahwa Brian telah terlibat dalam bisnis Daniel, padahal dia tidak ada hubungannya. Oleh karena itu, kami mendesak agar hak-hak Daniel dihormati demi keadilan dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Terima kasih kepada moderator. Saya sebagai pembicara kedua menegaskan kembali bahwasannya pada kasus ini pihak kami merasa dirugikan dengan kebingungan konsumen. Seperti yang telah dikatakan oleh pembicara pertama kami tadi, kebingungan ini bukan hanya asumsi belaka, tetapi berdasarkan informasi nyata dari pelanggan pihak Daniel yang menyangka bahwa Daniel mengembangkan usahanya ke lintas negara dan merambah ke sektor pakaian. Hal ini menunjukkan bahwa kesamaan merek tidak hanya menciptakan kebingungan, tetapi juga menciptakan persepsi yang salah di kalangan konsumen. Selain itu, pihak Brian juga melanggar prinsip fair use, yang dimana merek Jack and Daniels ISI 1965 sudah diakui secara internasional sejak tahun 2014. Silakan saudariku. Sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, sertifikat merek internasional yang dimiliki oleh Daniel tidak otomatis berlaku di Indonesia karena setiap merek hukum itu berlaku, hukumnya itu berbeda-beda di setiap negara. Jadi merek kalian itu internasional kami berlaku di Inggris. Kalian sudah mendaftarkan merek kalian di Indonesia untuk merek lokal. Baik, kami punya alasan tersendiri kenapa kami tidak mendaftarkan merek kami di Indonesia. Ada penambahan ISD 1965 sudah cukup untuk membedakan kedua merek di konsumen. Meskipun menggunakan nama yang mirip, produk yang kami tawarkan berbeda. Kami menawarkan sebuah pakaian, sedangkan Anda menawarkan sebuah sepatu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada potensi terjadinya persaingan tidak sehat atau kebingungan di kalangan konsumen. Konsumen yang bijak pasti bisa membedakan antara kedua merek tersebut. Jadi, saya mau menjawab alasan mengapa Daniel tidak mendaftarkan produknya di Indonesia terlebih dahulu. Produk Daniel hanya memiliki penjualan terbatas di Indonesia. Mereka menganggap biaya dan usaha untuk mendaftarkan merek di Indonesia tidak sebanding dengan manfaatnya. Daniel mungkin fokus pada pasar utama yang lebih menguntungkan atau strategis seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, atau negara-negara lain dengan basis konsumen yang besar dan stabil. Kemudian, Alasan tidak
mendaftarkan produk kalian di Indonesia. Itu berarti kami nggak ada melanggar dong. Karena kan kami kan sudah ada sertifikat lokal. Jadi kami nggak melanggar, kami nggak ada melanggar dong. Karena kami sudah berlaku hukumnya di Indonesia, kami sudah dapat sertifikat. Dan hukum di Indonesia memang Jack and Daniel telah mengikuti prosedur hukumnya dengan benar. Tetapi meskipun Ryan memiliki sertifikat merek Jack and Daniels IST 1965 telah mendaftar secara internasional dan memiliki reputasi yang kuat. Berdasarkan prinsip perlindungan merek internasional, hak atas merek yang lebih awal terdaftar harus dihormati, sehingga penggunaan nama yang mirip dari pihak Ryan dapat menyebabkan kebingungan di pasar internasional. Ryan menggunakan nama Jack dan Daniel saja untuk produk pakaiannya, sedangkan si Daniel menggunakan nama Jack dan Daniel X nomor 5 untuk sepatu. Dan tipenya nama mereknya berbeda, jadi nggak bisa disamain. Dari kemasan produk yang kami pasarkan itu sudah berbeda. Iya, bedanya walaupun berbeda namanya tetap sama IST. Itu kan hanya tahun usahaannya ya. Sedangkan Jack and Daniels berbeda satu huruf aja itu sebenarnya udah sama pengaruhi. Dari sini aja kita udah nampak loh, pakaian sama sepatu itu berbeda. Ada nggak kerugian nyata yang kami simpulkan ke kalian? Ada. Yang kami pasarkan itu apa? Yang kami pasarkan aja berbeda loh. Ini Diskusi. Dalam kerugian yang kalian bikin itu ada nggak bentuk kerugian kalian? Misalnya menurunnya penjualan, ada nggak? di konsumen kami berasumsi bahwa bisnis kalian itu cabang dari milik kami. Jadi menurut kami rugi atas itu karena merek kami, mohon maaf ditolak, dan merek kami cukup terkenal untuk dikenal oleh pihak-pihak konsumen manapun, apalagi kami mempunyai sertifikat internasional. Interupsi. Ya, tadi internasional harus didaftarkan di beberapa negara. Kan saya sudah bilang setiap negara itu berbeda hukumnya. Kalian sudah mendaftar itu harus mendaftar di lokal Indonesia. Indonesia itu beda loh hukumnya sama luar. Interupsi. Merek Daniel ini kan telah terdaftar di Inggris dan diakui secara internasional serta memiliki reputasi dan citra yang terkenal. Menurut pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur tentang perlindungan terhadap merek terkenal yang harus dilindungi dari penggunaan yang dapat menimbulkan kebingungan. Bahkan jika merek tersebut belum terdaftar di negara lain, dan merek Daniel ini adalah merek terkenal dan berhak atas perlindungan tersebut. Dalam kasus sengketa internasional, proses hukum dapat melibatkan hukum dari negara asal merek terdaftar serta perjanjian internasional. Dan menurut prinsip perlindungan hak internasional konvensi Paris, dia mengatur bahwa merek yang terdaftar di satu negara memiliki proteksi di negara-negara lain yang telah bergabung dalam konvensi ini. Pasal 60 konvensi ini mengatur bahwa negara anggota harus melindungi merek terkenal meskipun belum terdaftar di negara tersebut. Dan Indonesia adalah salah satu negara anggota konvensi Paris. Tidak terlalu mengerti tentang konteks merek terkenal. Meskipun merek pihak Daniel merupakan merek yang terdaftar secara internasional dan terkenal di luar negeri, merek kami tidak mendapatkan perlindungan otomatis di Indonesia karena tidak didaftarkan di DJKI. Ya. Dalam hukum Indonesia, pendaftaran merek di DJKI adalah syarat utama untuk mendapatkan perlindungan kecuali merek tersebut dapat dibuktikan sebagai merek terkenal. Walaupun Daniel tidak mendaftarkan mereknya di Indonesia, dia tetap memiliki peluang untuk menggugat Ryan jika mampu membuktikan bahwa kami cukup terkenal untuk dikenal oleh konsumen pasar. Perlu kami membuktikan sertifikat internasional kalau kami terkenal. Jadi Indonesia adalah negara anggota konvensi Paris. Pada keputusan Presiden nomor 15 tahun 1997 pasal 6 BIS konvensi ini mengatur bahwa negara anggota melindungi merek terkenal meskipun belum terdaftar di negara tersebut. Peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2018 tentang merek sertifikasi BPOM ini mengatur definisi tentang tata cara pengajuan perlindungan dan penggunaan itu terkait merek
terkenal. Instruksi. Merek yang terkenal harus dilaksanakan dalam persyaratan tertentu. Karena digunakan sebagai pedoman untuk memenuhi modal dari barang yang bersangkutan. Ada dalam pasal 21 ayat nomor 20 tahun 2015 tentang merek dan indikasi geografis. Sertifikat internasional, terus juga kami mempunyai bukti di mana kami ini juga mengekspor impor barang kami. Bagaimana dengan bukti kami tersebut? Sertifikat Indonesia dengan menggunakan etikat baik. Kami tanpa ada untuk menjatuhkan merek kalian atau menginspirasi dalam dunia menginspirasi dalam dunia desain itu tuh menciptakan suatu ide. Bukan berarti kami mengambil merek kalian atau menjatuhkan merek kalian. Kalau kalian mengambil ide, kenapa namanya mirip Jack and Daniels? Kami terinspirasi. Kalian bisa diubah jadi yang lain itu jangan Jack and Daniels. Dari berbagai banyak nama, kenapa kalian Iya. harus mirip-mirip dengan nama kalian? Dan kalau si Brian ini mau menumpang citra dan reputasi dari merek Daniel. Apalagi kan merek Daniel ini adalah merek terkenal dan memiliki reputasi yang sangat bagus. Secara pemiliknya aja adalah seorang desainer ternama. Pihak Anda mengklaim bahwa merek JM Daniel sama mirip dengan merek JM Daniel di ST 1995. Namun bagaimana dengan ribuan merek lain yang menggunakan nama yang sama di seluruh dunia? Apakah semua merek tersebut juga dapat dianggap sebagai pelanggaran merek? Izin menambahkan, tadi kalian menanyakan kenapa kami memilih Jack and Daniels tanpa membedakannya. Kami terinspirasi dari Daniel sebagai desainer sepatu terkenal. Inspirasi merupakan bagian dari proses kreatif yang sah dan bukan berarti pelanggaran atau penyaringan. Pakaian ke sepatu. Jadi bisa jadi argumen paling mengenai potensi pembunuhan. Meninggal itu pakaian ke sepatu. Ini bisa menjadi argumen yang valid untuk mengurangi potensi kebingungan. Izin menambahkan, tadi kan saya udah jawab sebelumnya. Kenapa kami memilih nama Jack and Daniel? Kami itu terinspirasi dari Daniel sebagai desainer sepatu terkenal. Terinspirasi itu ya, instruksi. Terinspirasi itu ide. Kalau kalian memikirkan ide, oh bisnis ini punya ide nih, namanya Jack and Daniels IST 1965. Nama, berarti kalian mencari nama lain dong. Kenapa harus mirip? Apa kalian memiliki itikat buruk untuk numpang terkenal, numpang apa namanya? Pansos sama merek kami. Dan di merek Indonesia itu kan ada IST-nya. Seharusnya orang udah tahu dong dari perbedaan IST dan juga ada IST-nya. Terus yang dari Tetapi bukannya